Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Setelah kemarin gue rakit PC menggunakan CPU Intel Core i9 12900K dan berbagai komponen dari Aorus di luar performa game, sebenarnya gue masih penasaran dengan bagaimana CPU Core i9 12900K itu bekerja. Karena ini juga pertama kalinya gue megang CPU Intel Core 12 Gen, jadi kayaknya nggak asik aja gitu kalau dipegang, cuman dites sekilas aja. Nah, maka dari itu kita bahas sisi lain dari Core i9 12900K ini. Oke, di sini mungkin gue nggak akan bahas dalam bentuk review, toh kalian juga sudah bisa melihat berbagai pembahasannya dari Techtober lain, jadi gue yakin kalian sudah cukup kenal dengan CPU yang satu ini. Maka dari itu gue akan lebih fokus pada pembahasan P-Cores dan E-Cores pada Intel Core i9 12900K, yang gue merasa pembahasan cara kerjanya masih belum begitu terlalu terekspos, khususnya pada real world skenario. Nah, untuk merefresh dan mungkin beberapa dari kalian ada yang masih belum paham, maka gue jelaskan dulu apa itu P-Cores dan E-Cores pada CPU Intel Core 12 Gen. CPU Intel yang memiliki codename Alder Lake ini membawa perubahan yang cukup signifikan dari pendahulunya pada segi mikroarsitektur, yaitu terdapat dua jenis core yang berbeda dalam satu buah chip CPU. Intel menamakannya Performance Cores atau disingkat P-Cores dan Efficient Cores atau disingkat E-Cores. Sesuai namanya, P-Cores ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan latar depan yang membutuhkan performa, seperti contohnya video games. Sedangkan E-Cores ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan latar belakang, seperti misalnya Windows Update, software RGB, dan berbagai macam background proses lainnya. Jadi selain membagi menjadi dua jenis core yang berbeda, Intel juga membagi pekerjaan yang berbeda-beda pada cores tersebut. Nah, agar pembagian tersebut optimal, maka Intel membuat teknologi bernama Intel Thread Director, guna untuk membantu OS scheduler milik Windows dalam menentukan pembagian tugas pada masing-masing jenis core. Satu chip penuh Intel Core 12 Gen memiliki 8 P-Core dan 8 E-Core, serta hanya P-Core saja yang memiliki fitur hyperthreading. Kemudian jika dilihat secara ukuran, satu buah P-Core saja setara dengan 4 buah E-Core, yang seharusnya dengan ukuran chip yang sama, Intel bisa membuat 10 P-Core tanpa adanya E-Core sama sekali. Dan ini akan gue bahas lebih lanjut nanti. Walaupun tadi P-Cores dan E-Cores punya fokusnya masing-masing, namun tidak selalu kedua jenis core ini bekerja secara terpisah. Beberapa skenario seperti misalnya rendering menggunakan Blender, terlihat semua core bisa bekerja bersamaan untuk menyelesaikan task tersebut. Jadi walaupun namanya efficient core bukan berarti hanya digunakan untuk power saving, tapi bisa juga digunakan bekerja bersamaan untuk membantu performance core. Lalu apakah pembagian cores ini berdampak bagi real world skenario? Untuk itu gue akan mencobanya pada skenario video games dan nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya dengan hanya mengandalkan P-Core tanpa adanya E-Core. Sekaligus juga gue coba skenario multitasking seperti sambil main video games dan buka puluhan tab browser. Untuk konfigurasi P-Cores dan E-Cores-nya, gue akan menggunakan BIOS setting untuk menonaktifkan E-Cores-nya. Dan by the way, gue masih menggunakan motherboard yang sama, yaitu Aorus Master Z690. Yang untungnya sih navigasi BIOS-nya cukup mudah pada motherboard ini, bahkan diberikan mode tampilan Easy Mode, supaya semakin mempermudah navigasi. Tapi untuk konfigurasi cores-nya, gue membutuhkan mode tampilan Advanced, dan di sini E-Cores-nya disebut sebagai Atom Cores. Lalu kita tinggal ubah satu-satu menjadi Disable. Dan dengan begitu, si Intel Core i9 12900K-nya hanya akan menggunakan P-Core saja alias menjadi CPU 8 core 16 thread seperti pada umumnya. Untuk sistem yang dites tentu masih menggunakan PC yang gue rakit kemarin. So thank you Aorus Indonesia yang udah minjemin satu set PC lengkap untuk ngetes si Intel Core i9 12900K ini. Kita masuk ke gaming benchmark dimulai dari resolusi 1080p yang harusnya skenario ini paling CPU bound untuk video games. Terlihat perbedaan average FPS-nya cukup tipis dan paling yang cukup terlihat sih di sini ada pada game Far Cry 6 yang bedanya sekitar 4 FPS jika hanya menggunakan P-Core saja. Selanjutnya masuk ke skenario resolusi 1440p. Di sini juga tidak begitu signifikan perbedaannya sama seperti skenario sebelumnya. Namun terlihat pada game Cyberpunk 2077 memiliki perbedaan average sampai 10 FPS yang mungkin sih harusnya gua tes sekali lagi ya untuk memastikan perbedaannya sesignifikan ini atau tidak. Selanjutnya gaming test pada resolusi 4K, tentu di sini hasilnya paling identik karena 4K itu memang membuat games menjadi lebih GPU bound. Lanjut ke skenario multitasking di mana gue main game sambil melakukan hal lain. Dan gue rasa skenario ini adalah skenario paling tepat untuk menguji P-Cores dan E-Cores dari Intel Core i9 12900K.
Untuk game yang gue pilih adalah Horizon Zero Dawn karena bisa dilihat pada pengujian sebelumnya game ini adalah game yang paling CPU bound di antara yang lainnya. Sekali lagi, saat hanya memainkan gamenya saja terlihat tidak begitu memiliki perbedaan yang signifikan. Masuk ke tes kedua yaitu dengan membuka 10 tab browser, dan satu diantaranya gue mencoba membuka timelapse Google Earth yang sebenarnya sih agak nggak masuk akal ya, tapi ini cuma demi men-stress test background prosesnya aja sih, karena timelapse Google Earth sudah memakan 9-11% CPU usage. Dan ketika sambil memainkan video games baru deh di sini mulai terasa signifikan perbedaannya antara memiliki e-cores atau tidak, khususnya pada 1% low FPS. Lanjut ke tes ketiga, di sini gue tambah aktivitas sambil recording 1080p 60 fps menggunakan OBS. Dan di sini gue pilih encoder software X264 alias CPU-nya yang akan melakukan proses encoding. Lalu bagaimana hasilnya? Well, as expected, tanpa adanya e-core, CPU cukup terbebani oleh proses recording. Oke, gue paham pasti pada umumnya kita recording menggunakan encoder dari GPU jika memang available. Dan di sini gue juga tes menggunakan GPU encoder milik Nvidia dan hasilnya pun juga masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, apalagi pada 1% low FPS-nya. Jadi cukup terlihat ya perbedaannya tanpa adanya e-cores dalam CPU Intel Core 12 Gen. Dan satu pengujian terakhir di mana untuk membuktikan teori tentang Intel seharusnya bisa memasukkan 10 core ke dalam chip Intel Core 12 Gen mereka tanpa adanya e-core sama sekali, jadi semua full P-cores yang seharusnya makin kenceng, bukan sih? Maka dari itu mari kita di sini coba berandai-andai, dan karena CPU Intel Core i9 12900K ini hanya memiliki 8 P-core dan 8 E-core, maka gue akan mencobanya dengan konfigurasi 6 P-core plus 8 E-cores versus 8 P-core saja. Ya seharusnya sih secara konsep masih sama dengan teori 10 P-cores tadi. Ternyata teori tersebut terpatahkan pada skenario ini karena nampaknya menambahkan e-cores itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan menggunakan full P-cores dalam satu chip, sekalipun jumlah P-cores tersebut jauh lebih besar. Dari sini terlihat betapa pentingnya e-cores pada CPU Intel Core 12 Gen, dan karena apa fitur ini paling di-highlight pada CPU yang memiliki codename Alder Lake tersebut. Dengan begitu, gue rasa CPU Intel Core 12 Gen sangat cocok untuk demand PC gamer di tahun 2022 yang pastinya sekarang kan nggak cuma ngegame aja, tapi sambil juga buat konten dari gameplay tersebut. Apalagi target pasar CPU sekelas Intel Core i9 12900K ini pasti untuk orang-orang yang produktif. Kemudian gue juga cukup excited karena Intel kedepannya akan terus membawa konsep P-cores dan E-cores ini pada CPU generasi kedepannya. Salah satunya seperti CPU dengan codename Raptor Lake yang dikabarkan akan menjadi penerus dari CPU Alder Lake ini. Dan menariknya CPU next gen tersebut jika mengikuti roadmap maka seharusnya motherboard seperti Aorus Master Z690 ini masih bisa mensupport CPU tersebut karena dikabarkan masih menggunakan soket yang sama yaitu LGA 1700. Dan jika memang harus update BIOS, kedepannya sih gue rasa fitur Q-Flash dari Aorus ini sangat mempermudah proses tersebut. Karena cuma butuh flash BIOS pakai USB aja tanpa perlu pasang CPU-nya. Untuk itu, bagi kalian yang tertarik untuk invest platform Intel dari sekarang, Intel dan Aorus Indonesia mengadakan promo bagi setiap pembelian CPU Intel Core 12 Gen, baik Core i7 atau Core i9, dan motherboard Z690 atau B660. Untuk lebih lengkapnya sih silahkan kalian cek pada link yang gue cantumkan di kolom deskripsi. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.